Pemilik kartu KIS bisa cairkan bantuan tunai 3 juta dan dapat 6 bansos dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan hadir di channel Iman JH. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, monggo di-subscribe terlebih dulu. Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputar bantuan pemerintah yang valid dan akurat tentunya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sesuai judul. Pemilik kartu KIS bisa cairkan bantuan tunai 3 juta dan dapat 6 bansos dari pemerintah. Uang tunai hingga 3 juta rupiah bagi pemilik kartu KIS berpeluang mendapatkan bantuan dari pemerintah dan sedikitnya 6 jenis bansos yang bisa didapatkan bagi pemilik kartu di tahun 2023 dari pemerintah. Barusan saya membaca sebuah pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut diajukan ke situs pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu jatimprov.go.id. Pertanyaannya. Selamat malam, mohon petunjuk apakah pemegang kartu KIS semua mendapatkan bantuan dari Kemensos? Akibat dampak positif jika iya, bagaimana cara mendaftarkan karena ada tetangga yang punya kartu KIS tapi tidak terjangkau bantuan dari Kementerian Sosial satupun. Terima kasih. Teman-teman, jawaban pertanyaan ini akan dijelaskan mengenai kartu KIS dan bantuan yang bisa didapatkan bagi pemegang kartu KIS. Namun sebelum menjawab itu mari kita pahami untuk siapa sih kartu KIS dan apa saja manfaatnya. Bansos yang bisa diperoleh ketika memegang kartu KIS ialah program bagi penduduk Indonesia. Kehadiran program BPJS Kesehatan itu dikhususkan bagi masyarakat miskin yang tak mampu. Sehingga iurannya digratiskan, adapun kartu Indonesia Sehat KIS sama dengan BPJS Kesehatan dalam hal menjamin kesehatan masyarakat. Selain itu syarat peserta KIS PBI ialah WNI warga negara Indonesia yang memiliki NIK, yang terdaftar di Dukcapil dan tentunya terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Memiliki kartu Indonesia Sehat atau KIS punya banyak manfaat dan keuntungannya teman-teman. Manfaat yang didapat oleh masyarakat pemilik kartu KIS bebas iuran fasilitas kesehatan. Itu akan dibayarkan oleh pemerintah sebesar Rp42.000 per bulannya. Lalu kelebihan lainnya bagi pemilik KIS berpeluang besar mendapatkan dana bantuan tunai di beberapa program bantuan sosial. Dengan nilai bantuan yang beragam hingga nominal 3 juta rupiah. Kementerian Sosial menyebut bahwa pemilik KIS menerima bantuan iuran PBI dari program-program bagi pemegang kartu KIS. Disalurkan melalui beberapa program bantuan sosial pemerintah seperti program Keluarga Harapan PKH Kementerian Sosial. Namun hanya memiliki kriteria tertentu saja yang dapat menerima bantuan sosial PKH 2023. Syarat pertama, penerima bansos dari Kementerian Sosial pertama masyarakat itu harus terdaftar pada data DTKS, data terpadu kekesejahteraan sosial. Bagi pemilik kartu KIS bagi masyarakat miskin itu terbagi dua, ada yang dibiayai APBN atau pemerintah pusat dan ada juga yang dibiayai oleh APBD atau pemerintah daerah. Khususnya bagi pemegang KIS APBN atau yang dibayarkan oleh pusat karena sudah terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Maka ini memiliki peluang besar untuk mendapatkan bantuan sosial sesuai kriteria dan jenis bantuan sosial. Lantas bagaimana agar pemilik KIS yang dibiayai oleh APBD agar bisa terdaftar di DTKS? Alur pendaftaran DTKS Kementerian Sosial itu cukuplah mudah ya teman-teman. Calon penerima hanya perlu menyiapkan KTP dan kartu keluarga. Pertanyaan tadi secara singkat, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menanggapi dengan jawaban berikut ini. Terkait bantuan sosial kami sarankan untuk kelurahan atau kepala desa setempat dan diteruskan ke Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat. Untuk diusulkan sebagai penerima. Bantuan sosial itu dikarenakan data usulan tersebut muaranya adalah dari desa setempat atau dari kelurahan setempat. Dan dari Dinas Sosial Kabupaten Kota dengan langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, untuk langkah pertama pastikan identitas keluarga saudara, baik itu NIK, kartu keluarga harus ada. Lalu yang kedua, daftarkan diri Anda ke dinas atau kelurahan setempat, minta bantuan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Yang ketiga, data saudara akan diinput oleh Dinsos, Kabupaten Kota sejatim. Untuk diusulkan dengan memperhatikan persyaratan yang cocok dengan permohonan saudara. Yang keempat, selanjutnya data yang dimaksud akan diproses Kemensos RI. Atau bisa cek Bansos melalui aplikasi Cek Bansos. Di Play Store, silakan memilih menu Tusul dan Sanggah.
Catatan berani mempertanggungjawabkan apa yang menjadi usulan dari sanggahan saudara. Daftarkan diri di data terpadu kesejahteraan sosial agar bisa mendapatkan uang bantuan. Dan perlu diketahui data yang ada di DTKS diperbaharui setiap bulan oleh Kementerian Sosial. Agar pencairan bantuan lebih tepat sasaran, teman-teman, keuntungan bagi pemilik kartu KIS yang sudah terdaftar di DTKS itu berpeluang menjadi peserta program bantuan sosial pemerintah. Sedikitnya ada 6 bantuan yang tersedia untuk kalian memiliki BPJS Kesehatan. Yang pertama, bantuan PIP Program Indonesia Pintar. Ini ditujukan bagi pemilik BPJS Kesehatan KK dan KTP yang memiliki komponen pendidikan yang ditetapkan dari SD, SMP, SMA, SMK dan keluarga yang tidak mampu berhak untuk mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP. Yang kedua, BPNT Bantuan Pangan Non-Tunai. Program BPNT ini diperuntukkan bagi KPM atau keluarga penerima manfaat yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, apalagi anggota keluarga di luar penerima program PKH juga berhak untuk menerima bantuan program BPNT ini. Yang ketiga, bantuan PKH. PKH ini akan diberikan dengan syarat beberapa komponen atau kategori terpenuhi, yaitu kategori ibu hamil, kategori anak usia dini, komponen pendidikan dari kategori SD hingga kategori SMA, lalu komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari kategori lansia dan kategori penyandang disabilitas berat. Dalam setiap komponen tersebut telah ditetapkan maksimal 4 jiwa yang bisa mendapatkan. Bagi KPM yang memiliki kategori ibu hamil atau memiliki anak usia 6 tahun ke bawah itu bisa mendapatkan 3 juta rupiah per tahunnya, dan untuk kategori lansia 60 tahun ke atas bisa mendapatkan 2,4 juta per tahun. Dan bagi yang memiliki kategori anak sekolah itu bervariasi ya teman-teman, untuk anak SD mendapatkan 900.000 per tahun. Anak SMP 1,5 juta per tahun dan anak SMA, 2 juta rupiah per tahun. Yang tertinggi kategori yang dibayarkan adalah bagi KPM yang memiliki kategori ibu hamil nifas atau yang memiliki anak usia prasekolah, yaitu 3 juta ya teman-teman. Yang keempat, program BLT Kemiskinan Ekstrim. Program ini diberikan sebagai ganti dari BLT Dana Desa yang sudah dihentikan di tahun 2022 lalu. Program ini dilakukan untuk memberantaskan kemiskinan di wilayah Indonesia dan telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo per bulan dan disalurkan melalui pemerintah. Yang kelima, bantuan KIS BPJS Kesehatan. Penerima bantuan iuran program ini bukan bantuan secara tunai namun bantuan subsidi dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk jaminan kesehatan selanjutnya. Yang keenam, program bantuan prakerja. Program ini diberikan bagi penerima yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Program ini memberikan insentif sebesar 600.000 dan biaya pelatihan sebesar 4,2 juta per individu teman-teman. Bantuan selainnya yang akan cair di bulan Juni tahun 2023. Selain dari 6 bansos tadi, Kementerian Sosial juga memberikan bantuan bagi penerima KIS yang memiliki anak yatim piatu dengan nama Bansos Yatim Piatu, disalurkan sebanyak 133.600 kuota untuk program atensi pada tahun 2023. Para penerima bansos ini akan mendapatkan 200.000 per bulan dan diketahui total bantuannya sebanyak 2,4 juta per tahun yang akan dibagi dalam 3 bulan sebesar 600.000 per triwulannya. Adapun untuk mekanisme penyaluran ketiga bansos, yaitu bansos PKH, bansos BPN maupun bansos untuk yatim piatu mulai tahun 2023. Itu mengalami sedikit perubahan teman-teman. Penyalurannya dari ketiga bansos ini, PKH BPNT mempunyai yatim piatu itu akan menggunakan metode pendekatan wilayah. Terima kasih buat teman-teman sudah menyempatkan diri mengklik video ini. Jika informasinya sangat bermanfaat, jangan lupa subscribe, karena subscribe teman-teman semua membuat semangat saya untuk selalu memberikan informasi menarik terkait bantuan pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.